Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Nuh Farhan SPDI SHUM MPDI selaku pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat menjalani aktivitas belajar seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatta akhir. Amin. Teman-teman yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Falah Karanglangu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu observasi guru PAI mata pelajaran SKI di MTS Al-Falah Karanglangu. Selanjutnya sebelum kita bahas, kita masuk ke profil singkat tentang MTS Al-Falah. Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Karanglangu adalah sebuah lembaga pendidikan formal setingkat SMP di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah. MTS Al-Falah Karanglangu didirikan pada tahun 2019 oleh Abah Kiai Wazi Arif Imam Mustafa, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Karanglangu. MTS Al-Falah Karanglangu didirikan untuk menjawab permintaan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah maupun di luar desa Karanglangu. Yang menginginkan pendidikan formal setara SMP dengan pendidikan berbasis agama Islam atau pondok pesantren. Mulai sejak didirikan sampai dengan saat ini, MTS Al-Falah Karanglangu memiliki segudang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saat ini MTS Al-Falah Karanglangu meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, akan terus meningkatkan mutu dan kualitas dalam pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di bidang umum maupun agama di kancah lokal, regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya, identitas madrasah.
Nama madrasah MTS Al-Falah Karanglangu, status madrasah terakreditasi B, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Falah Karanglangu, RT 4 RW 3 Desa Karanglangu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Kepala madrasah saat ini yaitu beliau Ibu Siti Nurhakiro SPD, dan yang akan saya observasi yaitu guru PAI Mapel SKI, yaitu beliau Bapak Haidar Aziz Rabdani SPD. Pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti yaitu ada 4. Yang pertama, strategi pembelajaran apa yang paling sering Bapak gunakan dalam mengajar PAI, terutama dalam Mapel SKI? Mengapa memilih strategi tersebut? Apakah strategi pembelajaran digunakan mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik? Berikan contohnya. Yang ketiga, metode pembelajaran apa saja yang biasanya digunakan dalam menyampaikan materi PAI? Yang nomor 4, apa kendala yang Bapak hadapi dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran PAI dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit mengenai dengan pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang berarti keseluruhan usaha termasuk perencanaan, cara taktik yang digunakan oleh militer untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa pengertian strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli pembelajaran atau instruksional teknologi, diantaranya akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama oleh Hosna, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua oleh Gerlah dan Eli menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran, merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Kita masuk ke pembahasan. Strategi pembelajaran apa yang paling sering Bapak gunakan dalam mengajar PAI, terutama mata pelajaran SKI? Mengapa memilih strategi tersebut? Strategi pembelajaran yang beliau pilih adalah strategi ekspositori. Karena menurut beliau strategi tersebut lebih efektif untuk mengajarkan materi yang memerlukan penjelasan rinci dan terstruktur. Sebab mata pelajaran SKI lebih banyak berbicara yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang memerlukan penjelasan yang lebih lagi. Alasan yang lain menurut beliau, terutama yang pertama, efisiensi dalam menyampaikan materi yang luas dan kompleks dalam waktu yang terbatas. Kedua, kemudahan seorang guru dalam mengontrol dan memantau pemahaman siswa. Jadi, beliau menggunakan strategi ekspositori karena menurut beliau itu lebih mudah dan lebih gampang untuk menjelaskan dengan apa yang dijelaskan dengan waktu yang sangat terbatas. Selanjutnya, meskipun memiliki kelebihan, penting untuk diingat bahwa strategi ekspositori juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kurangnya interaksi siswa dan kemungkinan siswa menjadi pasif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks pembelajaran dan karakteristik siswa saat memilih strategi ini. Ini menjawab di soal yang kedua atau di pembahasan yang kedua, apakah strategi tersebut dapat mengaktifkan siswa untuk berpartisipasi terhadap
belajar mengajar. Nah, menurut beliau, strategi pembelajaran ekspositori sebenarnya kurang meningkatkan partisipasi aktif siswa karena strategi ini yang berfokus pada penyampaian materi secara verbal atau lisan, tidak secara langsung meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Meskipun strategi ini efektif untuk menyampaikan informasi dan menguasai materi, terutama jika materi luas dan waktu terbatas. Namun, fokus utama strategi ekspositori adalah pada guru sebagai penyampai informasi, bukan pada siswa sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran apa saja yang biasanya digunakan dalam menyampaikan materi PAI, terutama dalam mata pelajaran SKI. Pembahasan yang ketiga, menurut beliau, metode pembelajaran yang sering digunakan yaitu sudah pasti yang pertama ceramah, karena strategi yang digunakan itu adalah ekspositori. Terus yang kedua diskusi, dan yang ketiga tanya jawab. Penjelasan yang lebih soal metode ceramah, yaitu guru menyampaikan materi secara lisan dan langsung kepada siswa. Yang kedua metode diskusi, yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam tukar pendapat dan berbagai informasi. Yang ketiga tanya jawab, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Nah, beliau memberi contoh, misalnya menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh Islam. Nah, kalau metode ceramah, sudah pasti siswa cenderung hanya mendengarkan dan mencatat tanpa banyak berinteraksi. Oke, yang kedua diskusi kelompok. Nah, siswa berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan oleh guru dan bertukar pendapat serta membangun pemahaman bersama. Yang ketiga yaitu tanya jawab, yaitu siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru sehingga terjadi interaksi dua arah. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Saat wawancara, beliau mengatakan setelah menggunakan strategi dan metode pembelajaran tersebut seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya keterlibatan siswa, potensi kebosanan, dan kesulitan dalam mengakomodasi perbedaan gaya belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu mengombinasikan metode ceramah dengan strategi lain seperti diskusi, tanya jawab, dan kegiatan praktik, serta memperhatikan variasi dalam penyampaian materi dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, menurut beliau, cara mengatasinya agar siswa tersebut bisa aktif dan tidak bosan. Jadi, sesuai yang diajarkan tadi, yang di atas, yaitu mengkombinasikan beberapa metode. Ada metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, agar terjadilah suatu proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, ini sedikit dokumentasi saya dengan guru yang saya wawancarai. Oke. Selanjutnya, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang observasi atau penelitian saya di lembaga MTS Al-Falah Karangrangu. Semoga apa yang saya sampaikan, apabila ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.